Ini adalah sebuah pyrometer atau exhaust gas temperatur dari autometer yang berfungsi untuk membaca exhaust gas temperatur pada engine diesel. Pyrometer ini berguna ketika kalian mau melakukan fuel tuning. Karena kemarin si Bronx baru kita pasang boost controller, jadi kita harus melakukan yang namanya boost tuning. Dimana boost tuning itu pasti perlu juga yang namanya fuel tuning. So, saya Morfozi, video hari ini kita akan pasang pyrometer ini di si Bronx supaya fuel tuningnya lebih mantap. Di dalam step pembelian pyrometer kalian bakal dapetin yang namanya probe. Nah, probe ini adalah thermocoupler. Thermocoupler ini adalah probe yang memberikan signal atau voltase ke parameter gauge yang nanti bakal dikalkulasikan sebagai nilai satuannya adalah kalau di sini Fahrenheit ya. Parameter ini bakal kita pasang di exhaust manifold sebelum turbo lebih tepatnya supaya kita bisa baca data yang lebih akurat. Kalau setelah turbo itu namanya bukan exhaust gas temperatur lagi, tapi namanya turbo gas temperatur. Haha, nggak deng. Kalau setelah turbo dia temperaturnya lebih rendah dan sebenarnya lebih kurang akurat untuk membaca exhaust gas temperatur. Jadi disarankan, sangat-sangat disarankan kita pasang pre-turbo atau di sebelum turbo. Selain probe-nya, kita juga dikasih beberapa option untuk mounting si probe-nya ini. Yang pertama adalah weld bank-nya. Ini bakalan untuk kita las di exhaust atau di header kalian. Kemudian ada semacam adaptor gini yang temannya adalah clamping ini. Ini exhaust kalian ini bakal di clamping ke dalamnya. Dan satu lagi adaptor tuh NPT ke NPT 1/8. Tergantung kalian maunya pakai metode yang mana, mau yang dilas, mau yang pakai kleman, atau mau yang ditap langsung ke NPT 1/8-nya. Terserah kalian. Selain itu juga kita dikasih wiring. Wiringnya sangat sederhana. Yang kuning ini nyambungnya ke thermocoupler. Dan yang dua ini nyambungnya ke ground serta ke 12 volt ignition serta sebuah bohlam lampu supaya kalau malam nggak harus disenterin. Untuk detailnya kalian bisa baca di manual book yang dikasih oleh si autometernya. Di sini sudah sangat-sangat lengkap. Wiringnya kemana aja, kemudian bagaimana untuk mounting si probe-nya dan option-optionnya serta rules-nya bagaimana. Kalian harus membaca semua yang tertulis di installation instruction-nya ya, supaya kalian bisa mendapatkan hasil data yang sangat-sangat optimal dari si pyrometer ini. Yang nanti bakal menjadi patokan kita ketika kita melakukan namanya fuel tuning. Nah, yang pertama kita masukin dulu kabel yang kuning barusan dari kabin ke engine bay yang bakal kita sambungin ke thermocouple ini. Nah, untuk pasang thermocouple ini emang agak sedikit sulit, kita pasangnya di sebelum turbo. Jadi kita harus buka semua turbonya, kita buka dulu semua kleman dari kompresor housingnya, kemudian kita buka semua apapun yang menghalanginya termasuk dari intake-nya juga, dan turbin blanketnya juga kita buka termasuk coolant line dan oil feed-nya. Pokoknya semua yang nempel di turbo, gimana caranya turbo bisa sampai lepas. Untuk detailnya seperti apa kalian bisa nonton video gimana cara bongkar turbo, aku pernah bikin video itu. Ini memang agak sedikit susah jadi kalian harus sabar juga ya. Nah, untuk downpipe-nya karena dia beroperasi di tempat yang panas dan ini murnya juga mur baja, ini agak sedikit susah. Jadi aku saranin kalian semprot pakai WD-40 dan pakai ratchet serta cari posisi yang enak. Pokoknya sampai turbonya bisa terlepas dari engine. Karena kita bakal pasang thermocoupler yang barusan itu yang dari auto gauge-nya itu atau yang dari autometernya itu bakal kita pasang di exhaust manifold sebelum turbo. Kalau nggak dibuka turbonya itu bakal masuk chip-chip atau butiran-butiran besinya ke dalam turbo. Itu sangat-sangat mengerikan sih. Jadi lebih baik buka turbonya daripada kalian harus buka mesin atau ganti turbo. As you can see, kita punya akses yang lebih banyak sekarang. Luas banget. Lihat tuh. Karena kan bakal kita pasang si probe-nya daerah-daerah sini deh. Lepasin turbonya itu pain in the ass. Susah banget. Oil return-nya dia masih yang bentuknya masih bentuk solid, belum pakai yang selang biasa yang fleksibel. Jadi pain in the ass banget. Ini aku buka turbo sampai 2 jam. Bautnya banyak karat. Sebelum masuk ke proses drilling and tapping, kalian amanin dulu, masukin ke dalam si exhaust manifold-nya selembar kain supaya chipping pada saat kalian ngebor itu nyangkut di kain tersebut. Setelah ditandain, kita bor pakai mata bor 8 mili, kemudian kita tap pakai NPT ukuran 1/8. Ini kalian bisa beli di toko teknik. Dan kita masukin adaptor yang dikasih dari autometernya. Kalau kalian punya anti-seize lubrikan, kalian pakai anti-seize lubrikan. Tapi kalau nggak punya, nggak apa-apa, nggak usah pakai. Dan kencenginnya jangan terlalu kenceng juga, hand tight aja, karena ini bentuknya NPT. Setelah terpasang, ini kita bisa lanjut ke bagian wiringnya. Ini mudah banget. Ada kabel warna merah, sambungin ke warna merah. Ada kabel warna kuning, sambungin ke warna kuning. Jangan lupa masukin dulu heatsink yang dikasih sama autometernya supaya nggak usah pakai isolasi kan jelek.
Ini kencengin juga pakai mur dan skrup biar firm banget, biar kuat banget, biar nggak lepas dan biar nggak longgar atau gimana lah itulah. Kalian tahu kan getaran diesel seperti apa. Untuk lokasi gauge-nya aku bakal simpen pyrometer ini di sebelah bus meter yang kemarin kita pasang. Jadi bakal aku korbanin untuk water temperature yang memang udah nggak jalan itu, karena lagi pula untuk water temperaturnya kan sudah kita ganti pakai autometer di video yang kemarin yang kita pasang instrument cluster Sibrong. Nah sekarang ini tinggal kalian pasang turbonya, tinggal kalian rakit lagi sesuai semula. Masa kalian bisa bongkar tapi nggak bisa pasangnya? Jangan begitu ya, harus bisa bongkar dan bisa pasang lagi ya. Dan semuanya sudah terpasang nih, kalau kalian mau lihat ujungnya terpasangnya di nyempil banget kan. Bayangin kalau tadi kita nggak buka turbonya, itu nggak mungkin kita bisa pasang probnya atau si thermocouplernya. Susah banget sumpah, ini pain in the ass sekali. Tools yang dipakainya aja sebanyak ini, dan aku ngolong beberapa kali sampai sarung tangan aja nih, sarung tangan stok terakhir habis stoknya gara-gara hanya mau pasang pyrometer. Oke, sekarang kita bakal cobain. Pastikan juga kalian sudah ngecek semua jalur olinya sudah kalian kencengin sesuai dengan torsinya. Semua gasket kalian cek lagi. Sekarang kita first cranking setelah pasang pyrometer. Karena cek lagi, jangan sampai ada oli-oli yang bercucuran. Ini ada coolant tumpah-tumpah karena tadi aku ngisi air radiator lagi. Kalian harus cek jangan sampai ada oli-oli yang ngucur ya. Hati-hati. Kalau sudah clear tidak ada oli-oli yang ngucur, baru kalian boleh jalan. Terutama bagian turbo tuh, yang itu tuh. Bisa sih nggak kelihatan kalau di kamera. Sumpah ini masang pyrometer di engine 13 BT ini pain in the ass banget. Engine bay-nya kelihatan gede, tapi padahal sangat-sangat sempit. Ruang kerjanya sangat-sangat sempit. Ya, kita cobain jalan. Pasang pyrometer itu pain in the ass, apalagi kalau mobil kalian akses turbonya itu yang top mount, yang turbo di atas. Kalau turbonya yang low mount dia lebih mudah karena kita tinggal buka dikit, geserin turbonya terus kita bolongin. Ini kalau top mount harus dibuka semuanya. Capek banget. Kalau kalian pasang pyrometer terus kalian belum ada basic untuk bongkar-bongkar yang lebih advance, aku saranin jangan, karena memang lumayan sulit. Nah ya, sarung tangan aku sampai stok terakhir sudah terpasang semuanya, sudah tidak ada oli yang bocor. Kabel-kabel sudah dirapihin. Untuk diupdate follow Instagram JBD. Kalau video membantu klik tombol like-nya, dan jangan lupa kalian tulis saran serta komentar kalian di kolom komentar supaya video kedepannya lebih seru lagi dan lebih informatif lagi. Jangan lupa subscribe juga supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Kotor banget ya sarung tangan terakhir. Harga sarung tangan sekarang nggak masuk akal men.